untuk bisa menjadi seorang guru besar itu ya tidak terbayangkan sebelumnya, karena saya ini orang kampung, orang desa. Bahkan teman-teman saya bilang desa saya itu termasuk kategori desa yang sangat pelosok. Saya juga dari kalangan yang tidak terlalu punya duit untuk bersekolah, kuliah. Tetapi alhamdulillah, faktanya saya bisa tetap sekolah dengan perjuangan yang luar biasa. Setiap hari pulang sekolah, saya tidak punya waktu untuk belajar, karena siklus hidup saya itu dari bangun tidur pagi sekali, saya harus jalan kaki dulu ke kota untuk sekolah, kemudian pulang sekolah asar itu baru sampai di rumah, dan begitu makan siang kemudian istirahat sebentar, sholat, kemudian harus ke tambak, karena salah satu tugas saya adalah ngurusi tambak sebagai sumber ekonomi keluarga. Siklus hidupnya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian membuat saya itu pesimistik sebenarnya, dan tidak pernah berani untuk bermimpi, apalagi sampai menjadi seorang guru besar. Itulah sebabnya maka saya sangat bersyukur, alhamdulillah, berkat doa dan dukungan kedua orang tua, saudara-saudara, berkat dukungan kawan-kawan, kemudian saya bisa sampai seperti sekarang ini. Waktu kuliah saya itu dikenal sebagai aktivis yang nggak karuan sebenarnya, karena memang saya tidak merasa puas hanya sekedar memperoleh ilmu dari dosen di kelas. Saya ikuti berbagai kegiatan kampus, kegiatan di bidang musik, teater. Semua saya lakukan dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada dan memanfaatkan fasilitas kampus yang tersedia. Sehingga waktu saya itu 24 jam itu ya untuk belajar, menempa diri, tidak hanya yang terkait dengan pengetahuan-pengetahuan di ruang-ruang kelas, tetapi juga keterampilan, soft skills yang kira-kira dibutuhkan untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Saya itu 4 bersaudara dan semuanya sekolah dan di pesantren. Sesungguhnya kami ini tidak mungkin untuk bisa mengenyam pendidikan sampai di perguruan tinggi. Bapak saya pernah bilang, ibarat orang memikul, aku ki wis ora kuat mikul, tapi tetep pikulane iki tak gokke ning gone pundakku, tak kuat-kuatke, tapi aslinya sebenarnya wis ora kuat. Kalimat itu berkali-kali disampaikan ke saya. Itulah sebabnya saya merasa harus sukses, karena pengorbanan orang tua saya itu luar biasa. Prinsipnya adalah kalau kita memiliki keteguhan hati dan motivasi yang besar, insya Allah semuanya bisa dicapai. Satu hal yang ya mungkin tidak pernah terlupakan dalam sepanjang hidup saya adalah ketika kuliah saya ini bayar SPP yang sebenarnya sangat kecil, itu ya nggak mampu. Dan pernah suatu hari yang tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun adalah ketika saya harus mengajak ibu saya
ke kota, menjual perhiasannya yang dipakai. Itulah barangkali yang menjadikan saya memang tidak pernah bermimpi untuk bisa menjadi seorang guru besar sekarang ini. Ya, itulah sebabnya maka saya kepingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selama ini memungkinkan saya untuk tetap bisa sekolah dan memungkinkan saya untuk tetap bisa istiqomah belajar meskipun dalam serba keterbatasan, terutama kedua orang tua saya. Bapak saya adalah orang yang luar biasa, visioner, berkomitmen tinggi, teguh pada cita-cita agar anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang berguna. Saya terima kasih kepada guru-guru saya, kiai-kiai saya, dosen-dosen saya, teman-teman saya yang luar biasa membantu meraih cita-cita. Terima kasih. Mohon doa semoga capaian ini betul-betul menjadi capaian yang penuh dengan berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Bapak itu sebagai bapaknya dari anak-anak itu multi talent, itu satu. Kalau dia sebagai ya pengajar atau dosen, tidak hanya mengajar saja, tetapi juga nyanyi maupun ngaji, termasuk ngisi-ngisi pengajian itu juga alhamdulillah itu ada saja. Di samping orangnya itu kelihatannya menegangkan, tapi kalau diajak ngomong sebenarnya ya slow-slow aja. Welcome dengan siapa saja. Bagi anak-anak beliau itu diteladani lah. Jadi apa yang dia diajarkan, tapi dia juga melakukan. Di masyarakat juga berusaha untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa. Ya kalau pas ibu ada kegiatan, ya meski hanya sebentar itu berusaha untuk nyetokke lah, bersama-sama itu bagaimana caranya, baik yang sifatnya kerja bakti ataupun menghidupkan kegiatan-kegiatan di musola. Nah sebagai suami pun juga orangnya care ya terhadap istri, ya menghibur, ya komunikatif.